Tahukah Anda bahwa pemerintah Kekaisaran Romawi kuno menggunakan entertainment untuk memanipulasi rakyatnya? Strategi ini dikenal dengan istilah panem et circenses yang artinya roti dan sirkus. Ini berasal dari tulisan penyair Romawi Juvenal. Istilah ini menggambarkan kebijakan pemerintah Romawi yang menyediakan makanan gratis dan hiburan guna menjaga kestabilan sosial dan menghindari pemberontakan rakyat. Dengan hiburan, pemerintah kekaisaran berhasil dalam mengalihkan perhatian dari masalah sosial, mencegah pemberontakan, memperkuat dukungan terhadap kaisar, memanipulasi opini publik. Bagaimana dengan orang Kristen? Apakah entertainment juga mengalihkan perhatian orang Kristen? Pernahkah Anda bertanya, sebagai orang Kristen, hiburan seperti apa yang sebenarnya cocok untuk saya? Dalam dunia yang penuh dengan pilihan, bagaimana kita memastikan bahwa apa yang kita nikmati tidak merusak hubungan kita dengan Tuhan? Dunia hiburan semakin menarik, mulai dari film, musik, hingga media sosial. Tetapi apakah semua itu membawa kita lebih dekat kepada Allah atau justru menjauhkan kita daripadanya? Pada episode ini kita akan membahas prinsip Alkitab tentang hiburan, dampak hiburan pada iman kita, lalu kemudian yang ketiga adalah cara memilih hiburan yang membangun iman. Mari kita gali bersama. Yang pertama kita melihat prinsip Alkitab tentang hiburan. Kolose 3 ayat 17 berkata, "Dan apapun yang kamu lakukan dalam perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Ini berarti bahwa hiburan kita harus membawa kemuliaan kepada Allah. Jika suatu bentuk hiburan mempromosikan dosa atau mengalihkan perhatian kita dari Allah, maka kita perlu mempertimbangkannya kembali. Poin selanjutnya adalah menjaga pikiran yang kudus. Filipi 4 ayat 8 mengatakan bahwa, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Ayat ini menekankan pentingnya memilih hiburan yang mendorong kita untuk memikirkan hal-hal yang positif dan membangun. Prinsip yang selanjutnya adalah jangan menjadi batu sandungan. Roma 14 ayat 13 mengingatkan kita untuk tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Jika pilihan hiburan kita dapat merusak iman orang lain atau memberi contoh yang buruk, maka kita perlu bijak untuk meninggalkan hiburan tersebut. Bagaimana dampak hiburan pada iman kita? Hiburan memiliki kekuatan untuk membentuk cara kita berpikir, bagaimana kita merasa, dan bertindak. Ada beberapa dampak yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah normalisasi dosa. Hiburan seringkali menggambarkan dosa sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan menarik. Ketika kita terus-menerus terpapar konten seperti ini, kita mungkin mulai kehilangan sensitivitas kita terhadap dosa. Misalnya, film atau musik yang mempromosikan kekerasan, percabulan, atau ketamakan dapat mempengaruhi nilai-nilai kita tanpa kita sadari. Yang kedua, bisa menjadi distraksi dari hal-hal yang sebenarnya penting dalam hidup ini. Efesus 5 ayat 15-16 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat."
Hiburan yang berlebihan dapat menghabiskan waktu yang seharusnya kita gunakan untuk hal yang lebih bermakna, seperti berdoa, membaca Alkitab, dan melayani sesama. Selanjutnya kita melihat dampak emosional dan spiritual. Konten hiburan dapat mempengaruhi emosi dan jiwa kita. Lagu-lagu atau film yang penuh dengan kesedihan atau amarah dapat memperburuk suasana hati kita. Sementara konten yang membangun dapat memperkuat iman dan semangat kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagi seorang Kristen, bagaimana cara memilih hiburan yang membangun iman? Sebagai orang Kristen, bagaimana kita memilih hiburan yang sesuai dengan nilai-nilai kita? Mari kita lihat beberapa panduan praktisnya. Yang pertama, kita diajak untuk menguji segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Sebelum menikmati hiburan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Kristen? Apakah ini membantu saya bertumbuh di dalam iman? Yang kedua, prioritaskan konten yang membangun. Carilah hiburan yang menginspirasi, mengajarkan nilai-nilai positif, atau mendorong Anda untuk lebih dekat dengan Tuhan. Misalnya, Anda dapat memilih film dengan pesan moral yang kuat atau mendengarkan musik rohani yang memperkaya jiwa. Panduan yang ketiga adalah tetapkan batasan waktu. Hiburan yang sehat pun dapat menjadi berbahaya jika kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk itu. Tetapkan batasan waktu agar Anda tetap memiliki waktu untuk hal-hal yang lebih penting. Yang keempat, libatkan komunitas Kristen Anda. Bergabunglah dengan komunitas yang berbagi nilai-nilai iman Anda. Diskusikan pilihan hiburan bersama dengan mereka, sehingga Anda dapat saling mendukung untuk memilih yang terbaik. Yang kelima, berdoa untuk kebijaksanaan. Yakobus 1 ayat 5 berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah." Mintalah Tuhan untuk memberikan hikmat dalam membuat keputusan, termasuk dalam hal hiburan. Sebagai orang Kristen, hiburan adalah bagian dari hidup yang dapat menjadi berkat atau batu sandungan, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Prinsip Alkitab memberikan panduan yang jelas untuk memilih hiburan yang memuliakan Allah, menjaga pikiran kita tetap kudus dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hiburan bukan hanya soal apa yang kita nikmati, tetapi juga soal siapa yang kita sembah. Pilihan hiburan kita mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita memilih hiburan yang membawa kita lebih dekat kepadanya, sehingga hidup kita dapat menjadi kesaksian yang nyata tentang kasih dan kebenarannya. Ingat, hiburan yang terbaik adalah yang memuliakan Sang Pencipta. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya, tetap di Depth Insight Growth. Tuhan Yesus memberkati.